Halo semuanya, pada video ini saya akan menyampaikan sedikit guidance, sedikit petunjuk pengarahan untuk tugas terstruktur kalian. Oke, tentunya kalian pasti sudah membaca PDF dari saya, membaca ketentuan-ketentuan dari saya, ketentuan yang sedang saya tampilkan di video ini. Nah, saya akan menjelaskan singkat, saya lebih ke pengarahan teknisnya saja. Jadi, kalian diminta untuk mendownload laporan keuangan di IDX, di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian laporan keuangan yang kalian download itu ada 5 tahun, dari 2015 sampai 2019. Oke, kemudian setelah kalian download, kalian rekap semua data, bukan semua sih, tapi ada beberapa data yang sudah saya tentukan, yang di Excel itu. Nah, ada beberapa data yang sudah saya tentukan yang harus kalian rekap jadi satu, di satu Excel, file Excel. Oke, setelah kalian rekap jadi satu, nah kalian analisa. Oke, kemudian data yang kalian pakai itu tidak boleh ada yang sama. Nah, saya lebih ke petunjuk teknisnya saja deh. Jadi beberapa ketentuan sini akan saya sampaikan nanti. Oke, jadi saya lebih ke teknis untuk pencarian datanya saja. Baik, di sini sudah ada pembagiannya. Jadi karena saya hanya mengampu 3 kelas, kelas A, B, sama C, jadi masing-masing kelas saya bagi sektornya agar tidak ada yang sama, gitu. Jadi saya ambil satu contoh untuk kelas 1A, MJ 1A. Nah, kalian mendapat perusahaan manufaktur sektor aneka industri. Baik, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mengklik kalian mencari dulu perusahaan manufaktur yang di sektor aneka industri ada apa aja ya. Nah, cara kalian mencari tahu adalah salah satunya melalui sahamoke.net. Nah, kalian klik, muncul halaman saham oke-nya. Nah, ini ada beberapa sektor. Jadi selain perusahaan manufaktur, ada perusahaan lainnya juga. Oke, nah semua perusahaan ini terdiri dari 9 sektor. Jadi kalau digabungkan ada 9 sektor. Namun yang punya manufaktur hanya 3 sektor. Industri dasar kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Poin ketiga, 4, dan 5. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini sektor yang kedua, yaitu yang manufaktur. Oke, yang manufaktur ini, saya ambil satu contoh deh. Contoh untuk aneka industri, yang kelas 1A tadi. Aneka industri, kemudian kalian pilih, kalian mau perusahaan di subsektor mana, bebas. Oke, yang penting tidak ada yang sama teman yang lain. Saya ambil satu contoh, subsektor otomotif dan komponennya. Oke, muncul daftar ini. Nah, tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian memilih salah satu perusahaan dengan tanggal IPO, atau lebih tepatnya dengan tahun IPO sebelum 2015. Kenapa? Karena kalau yang 2015 ini laporannya pasti setelah 2015 laporannya sudah tidak 1 tahunan. Contoh kayak yang poin ketiga ini, Bolt Garuda Metalindo Tbk, dia IPO-nya 7 Juli 2015. Nah, karena dia IPO-nya tengah-tengah tahun, maka dari itu laporan keuangannya nanti tidak sinkron atau tidak bisa dibandingkan dengan tahun lainnya. Kenapa? Karena untuk yang Garuda Metalindo, dia start tahun 2015 dari bulan Juli sampai Desember. Sedangkan untuk perusahaan lain, dia startnya dari awal 2015, Januari sampai Desember full. Sedangkan ini hanya setengah, jadi tidak bisa dipakai untuk perbandingan. Maka dari itu, kalian harus mencari perusahaan yang IPO-nya sebelum 2015. Oke, contoh kayak ini Garuda Metalindo, udah pasti kalian tidak bisa pakai karena dia IPO-nya itu tahun 2015. Jadi 2015, 16, 17, 18, 19, bahkan 20 itu tidak bisa dipakai datanya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sebagai tambahan dikit, nama emiten itu adalah nama perusahaannya. Oke, TBK berarti itu perusahaan terbuka, berarti sudah go public. Makanya masuk ke BEI, Bursa Efek Indonesia, atau tadi IDX. Ya. Nah, kode saham itu kode emitennya, kode sahamnya terdiri dari 4 alfabet, 4 huruf. Jadi ini hanya kayak
apa ya, kayak inisialnya aja. Misalnya Bolt. Oh, Bolt itu perusahaan apa ya? Itu perusahaan Garuda Metalindo. Kode emitennya BOLT. Seperti itu. Oke. Setelah kalian pilih, nah saya ambil satu contoh deh. Saya pilih yang Gajah Tunggal, poin ke-6, GJTL. Dia IPO-nya sebelum 2015. Aman, berarti bisa dipakai. Oke. Jika seperti itu, maka tahap berikutnya kalian mendownload laporan keuangannya. Download laporan keuangan itu di idx.co.id. Ini websitenya Bursa Efek Indonesia, atau bahasa Inggrisnya Indonesian Stock Exchange, IDX. Nah, di sini karena saya pilihnya tadi adalah GJTL, Gajah Tunggal, maka masukkan di sini kodenya GJTL. Oke, di sini kita pilih laporan keuangan, pilih saham, kemudian di sini GJTL. Nah, pilih salah satu tahun. Contoh saya ambil tahun 2019. Ini pilih tahunan. Jangan triwulan, tapi tahunan. Oke, dapatlah nih, di bawah nih sudah muncul listnya. Saya pilih salah satu. Saya pilih yang financial statement. Oke, nah, akan muncul laporan keuangan yang seperti ini. Laporan keuangan yang seperti ini, jangan kalian pakai. Kalian skip aja. Karena ini versi ringkasnya. Oke, yang saya mau kalian untuk ambil datanya adalah, coba kalian lihat di sini, kalian coba-coba klik aja. Nah, contoh yang tadi GJTL 31 Dek 19. Nah, ini adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi saya maunya kalian mengambil data dari laporan keuangan yang sudah diaudit. Karena lebih valid, lebih accountable, jadi lebih bisa dipakai datanya sebagai acuan. Nah, cara tahunya gimana? Ciri-ciri laporan keuangan yang sudah diaudit, dia versinya agak simple. Jadi simple dan panjang. Ini banyak sekali. Dan tidak ada warna. Gitu. Jadi kebanyakan terdiri dari teks, tidak ada gambar, tidak ada hiasan-hiasan apapun. Nah, bukti bahwa sudah diaudit apa? Di sini. Jadi ini bagian covernya, ini daftar isinya, ini identitas perusahaan. Nah, di sini ini adalah laporan auditor independen. Sudah diaudit. Sama siapa? Sama Deloitte Big Four. Oke, sudah diaudit. Yang penting sudah diaudit sih. Laporan auditor independen. Nah, ini opininya, opini audit. Oke, berarti laporan ini sudah diaudit. Maka dari itu boleh kita gunakan. Oke, nanti kita pakai di sini. Nah, apa aja sih yang perlu kalian kumpulkan? Kita lihat di Excel-nya. Oke, di sini kalian, ini ada identitas diri kalian. Kemudian di sini ada kode emiten. Tadi misalnya Gajah Tunggal, saya GJTL. Nama perusahaan berarti tuliskan Gajah Tunggal Tbk. Perusahaan manufaktur, sektornya sektor apa? Oke, sektor aneka industri, contohnya GJTL ya. Sektor aneka industri, isikan subsektornya apa? Yaitu subsektor otomotif dan komponen. Masukkan. Tanggal IPO, GJTL tadi 8 Mei 1990. Masukkan. Oke, kemudian data yang kalian diminta kumpulkan adalah contoh salah satunya aset lancar. Kita lihat GJTL ada aset lancar nggak? Ya pasti ada. Oke, GJTL ada jumlah aset lancarnya. 8 jutaan. 8097861. Kalian ingat, perlu diperhatikan, ini dalam satuan apa? Pastikan dalam satuan rupiah. Jadi ini rupiah, nah dalam satuan jutaan. Berarti kalian masukkan angka ini. Berarti GJTL, kalian masukkan di tahun 2019, aset lancar, 8097861. Karena dia dalam satuan juta, berarti tambahkan 6 nol. 123, 123. Oke, inilah aset lancarnya. Berarti nanti kalian teruskan, ini aset yang tidak lancar, ini total asetnya, kemudian liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas. Oke, jadi itu semua data yang kalian perlukan. Kemudian lihat di bagian pendapatan sini. Nah, ada kalau di GJTL pakai bahasa penjualan bersih. Berarti penjualan bersih tahun 2019 15 M-an. Oke. Bukan 15 M, ini 15 T berarti. Oke.
Berarti masukkan di bagian sini pendapatan penjualan, kemudian berikutnya laba kotor. Nah, laba kotor kalian juga masukkan. Laba kotor, kemudian laba rugi sebelum pajak, nih, laba rugi sebelum pajak, kemudian laba rugi tahun berjalan. Berarti ada di sini laba rugi tahun berjalan. Yang komprehensif sampai bawah itu kalian abaikan saja, tidak usah diambil datanya. Oke. Kemudian arus kas. Nah, arus kas kalian lihat yang tadi laba rugi, ini perubahan modal. Nah, ini laporan arus kas. Kalian ambil arus kas dari masing-masing aktivitas. Ini ada operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi di sini, investasi, dan pendanaan. Oke, kalian masukkan. Nah, dapat semua datanya. Berarti sudah selesai untuk pengumpulan data. Jadi tadi hanya 1 tahun saja. Nah, kalian diminta untuk mengumpulkan 5 tahun. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, di sini kan ada tahun 2019 dan tahun 2018. Apakah boleh saya ambil data 2018 juga sekalian di laporan keuangan tahun 2019? Jawabannya tidak boleh. Ya. Jadi kalau yang laporan 2019 kalian ambil yang 2019 aja. Nih, tahun 2019. Kalau yang tahun 2018 kalian cari lagi. Jadi cari di sini GJTL 2018. Nah, cari lagi laporannya masing-masing. Jadi untuk 5 tahun itu kalian harus mendownload 5 file PDF laporan untuk 5 tahun. Ya, jadi ada 5 file yang harus kalian download. Yaitu 2015, 16, 17, 18, dan 19. Oke, jadi seperti itu. Nah, berikutnya. Misalnya, Pak, pas saya cari GJTL tahun 2019, saya nggak dapat nih laporan keuangannya. Oke, jika seperti itu, kalian boleh cari di laporan tahunan. Oke, laporan tahunan saya pilih, saya cari, dapat yang di bawah, saya klik. Nah, Pak, bedanya apa? Kalau di laporan tahunan, akan lebih ada intronya, bukan intro sih, lebih ke profil perusahaan, jadi lebih lengkap isinya. Kayak ini ada gambar, lebih bagus, lebih panjang, bervariasi. Nah, tapi dalam laporan tahunan ini juga terdapat laporan keuangan yang tadi sudah kita lihat. Oke, saya langsung ambil contoh deh. Dan biasanya laporan keuangan itu di bagian pertengahan hingga akhir. Contoh ini kan laporan tahunan nih, ini laporan tahunan, banyak gambar, banyak tulisan, banyak warna. Nah, sampai menjelang akhir, oke, menjelang agak akhir, nah, ini akhir dari laporan tahunannya. Masuk ke sini, itu sudah laporan keuangan, sama kayak yang tadi. Apakah sudah diaudit? Ya, sudah. Di sini ada Deloitte-nya, ada nama auditornya. Tidak harus Deloitte ya, bisa aja KAP lain, auditor lain. Namun di sini pasti ada nama auditornya, nama KAP-nya. Oke, berarti sudah diaudit. Nah, bisa dipakai juga laporannya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada laporan keuangan, laporan tahunan juga boleh. Nah, misalnya kalau Pak di IDX tidak ada laporan keuangan, tidak ada laporan tahunan, boleh kalian langsung ke website perusahaannya sendiri. Kalau di website perusahaannya ada laporannya, ya udah ambil. Kalau memang tidak ada, kalian ganti aja perusahaannya. Jangan pakai perusahaan itu lagi. Oke, seperti itu. Karena ada beberapa perusahaan yang memang bermasalah dan tidak keluar, tidak diterbitkan laporan keuangannya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan dalam satuan rupiah tuh. Jadi di Excel saya ada tulis disajikan dalam satuan rupiah. Jika tidak, maka harus dikonversi ke rupiah. Saya coba ambil satu yang Goodyear Indonesia Tbk, GDYR, laporan keuangan. Oke, saya coba ambil GDYR. Nah, sekali lagi, jangan ambil laporannya seperti ini ya. Ini yang laporan versi singkatnya. Kita ambil laporan yang versi panjang. Oke, ini laporannya audited. Bukti dari audited apa? Nah, di sini laporan auditor independen, ada
keterangan KP-nya ini PwC, PricewaterhouseCoopers. Oke, jadi bisa diambil datanya. Nah, kita lihat ke aset lancar. Baik, di aset lancar ini dikatakan jumlah asetnya 40 jutaan. Oke, kita lihat ini satuannya apa. Kita lihat di atas, ternyata dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Berarti dinyatakan dalam dolar. Ini 41 jutaan dolar. Oke, maka yang nanti kalian sajikan ke dalam Excel tidak boleh dalam bentuk dolar ya. Harus dikonversi ke dalam rupiah. Nah, konversi ke rupiah berarti harus pakai kurs. Kalian harus ketahui kursnya dulu. Cara ketahui kursnya gimana? Oke, di sini ini kan laporan posisi keuangan nih. Ini laba rugi. Di sini perubahan ekuitas, perubahan modal. Ini arus kas. Nah, setelah itu ada CALK. Jadi catatan atas laporan keuangan. Nah, di CALK ini terdapat informasi mengenai kursnya. Biasanya di poin kedua. Kemudian pada bagian penjabaran mata uang asing. Nah, di sini sudah ada nih. Sudah ada tertera untuk kursnya. Oke, kita lihat kembali. Tadi kursnya apa? Kurs yang disoal adalah dolar Amerika Serikat. Oke, nah, dolar Amerika Serikat. Kita akan konversinya ke rupiah ya. Jadi, dolar Amerika Serikat, kita lihat tahun 2019, nah, 1 rupiah IDR. Jadi 0,000072. Oke. Nah, caranya gimana? Berarti tadi aset lancar kan 41 jutaan ya. 41 jutaan dolar. Nah, kalian bagi dengan 0,000072 ini. Maka dapatlah konversi ke dalam bentuk rupiahnya berapa rupiah. Seperti itu. Dikonversi dulu, baru nanti kalian bisa menganalisa. Oke, itu untuk yang kasus kalau mata uangnya tidak rupiah. Jadi semua harus dikonversi ke dalam rupiah ya. Baik, setelah itu, nah di bagian analisa, ini bagian yang paling penting. Sengaja saya kosongkan agar kalian dapat menganalisa sendiri perusahaan ini seperti apa. Oke, saya berikan beberapa contoh untuk menganalisa. Contohnya ya, misalnya di tahun 2015, perusahaan punya aset total aset 1M. 2016 2M, 17 3M, 18 4M. Nah, di 2019 ada 20M. Baik. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa memberikan analisa apa? Contoh, kalian mengatakan, wah, perusahaan ini dari tahun 2015 sampai 2019 asetnya semakin meningkat. Oke, itu satu. Kenyataannya memang semakin meningkat. Nah, analisa yang lebih dalam adalah kalian mencari tahu dia meningkat karena apa. Oh, aset perusahaan semakin meningkat karena perusahaan setiap tahunnya mencetak laba. Maka dari itu, harta kekayaan perusahaan semakin meningkat. Dan puncaknya adalah pada tahun 2019, perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar sekian, atau ada tragedi apa, atau ada momentum apa, sehingga aset perusahaan melonjak sangat tinggi. Nah, hal seperti ini bisa kalian analisa mandiri, ataupun bisa kalian hubungkan dengan news, dengan berita yang ada. Kalian coba cari berita mengenai perusahaan ini, ada kejadian apa ya yang menyebabkan perusahaan ini mengalami peningkatan aset yang sangat tinggi, seperti itu. Oke, itu dari segi aset. Nah, dari segi liabilitas juga sama. Misalnya dia utangnya makin lama makin banyak. Kenapa nih? Nah, kalian sampaikan, oh, utang perusahaan yang semakin banyak ini terkena karena perusahaan terkena dampak dari apa? Krisis ekonomi misalnya, atau dari ada kejadian apa? Perubahan undang-undang, atau kenaikan atau penurunan harga minyak bumi misalnya, atau apa. Nah, itu kalian sampaikan. Ataupun perusahaan mengalami kerugian yang terus-menerus sehingga perusahaan terpaksa harus meminjam. Nah, kalian sampaikan,
itu kenapa utangnya bisa semakin bertambah. Terus efeknya apa? Misalnya, analisa nih perusahaan semakin lama utangnya semakin banyak, menunjukkan bahwa perusahaan terlilit masalah hutang, kondisi ekonomi kurang baik, seperti itu. Jadi, kalian sampaikan apapun analisa yang bisa kalian sampaikan kepada saya, semakin banyak, semakin dalam analisa yang kalian berikan, maka poinnya juga semakin tinggi, seperti itu. Kalau analisanya ala kadarnya, ya udah, nilainya juga ala kadarnya. Oke, yang lainnya seperti pendapatan misalnya. Pendapatannya semakin merosot, dari tahun ke tahun semakin dikit. Ya kenapa? Kalian sampaikan, oh ada kasus ini, ada tragedi ini, atau pasar memang sedang melemah, harga-harga semakin naik, sehingga biaya produksi naik, harga jual juga semakin tinggi, menyebabkan minat klien, minat customer semakin rendah, permintaan pembelian semakin rendah, seperti itu. Oke, itu kalian analisa, kalian sampaikan, bisa kalian hubungkan dengan berita juga boleh. Contoh, pada tahun 2017 terjadi perubahan undang-undang atau ada kebijakan negara berupa ini, sehingga menyebabkan omset si PT ini semakin meningkat. Seperti itu, berdampak positif terhadap PT ini. Jadi, semua analisa itu bisa kalian dasarkan dari penganalisaan kalian, dari perhitungan kalian, ataupun kalian sangkut pautkan dengan berita yang ada. Intinya kalian cari tahu lah, perusahaan ini ada apa sih track record-nya atau historinya atau sejarahnya dari tahun 2015 sampai 2019, ada apa aja sih? Nah, kalian sampaikan semuanya di bagian analisa. Oke, jadi seperti itu untuk semua komponen. Terserah kalian analisa sebisa mungkin lah. Jadi tidak terpatok hanya aset, hanya hutang, tidak. Semua analisa yang bisa kalian berikan. Oke, jadi semakin banyak analisa yang kalian berikan akan semakin tinggi poinnya. Nah, seperti itu. Saya kembali ke petunjuk ini, ada beberapa. Jadi, kalian tidak boleh ada yang menggunakan perusahaan yang sama. Oke, jadi misalnya satu pakai gajah tunggal, ya yang lain jangan pakai gajah tunggal, pakai perusahaan yang lagi. Kalau kalian tetap pakai gajah tunggal, nanti nilainya akan saya diskon 50% sesuai ketentuan yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi tugas ini akan dikumpulkan sebelum pertemuan terakhir dimulai. Contoh, kita pertemuan terakhir di semester ini misalnya hari Rabu deh, tanggal belasan Desember misalnya. Berarti pada hari itu, pada hari Rabu ini, sebelum perkuliahan dimulai, kalian sudah harus kumpulkan. Oke, jadi kalian kumpulkan, nah, jam perkuliahan dimulai, kita bakal bahas untuk kisi-kisi, pembahasan terakhir lah. Jadi kalian kumpulnya sebelum pertemuan terakhir dimulai. Yang kalian kumpulkan hanya satu file Excel. Cuman ini aja, beserta analisa kalian. Ya, seperti itu. Nah, jika kalian merasa ada berita yang penting, yang perlu kalian lampirkan, boleh kalian lampirkan di sheet setelah ini. Kalian masukin di sheet setelah ini. Masukin gambar boleh, masukin kopas beritanya juga boleh, tidak masalah. Jika diperlukan, jika memang merasa dari analisa aja udah cukup, udah nggak masalah. Intinya satu file aja yang dikumpulkan. Tidak perlu laporan keuangan dikumpul, tidak perlu. Ya. Jadi ada sanksi bagi yang perusahaannya double, ada yang pakai perusahaan yang sama, maka orang kedua, pokoknya selain orang pertama deh, orang berikutnya yang menggunakan perusahaan yang sama akan saya berikan diskon 50%. Begitu juga dengan yang salah sektor. Harusnya kelas A, sektornya aneka industri. Kalian malah sektornya industri dasar kimia atau industri barang konsumsi. Saya diskon 50%. Oke, yang telat kumpul juga sama, 24 jam pertama saya diskon 50%. Lewat dari 24 jam pertama, saya tidak terima lagi tugasnya. Oke, jadi seperti itu aja guidance dari saya, pengarahan dari saya. Semoga dapat dipahami. Jadi, kerjakan dengan mandiri, kerjakan sendiri. Belajar sama teman boleh, yang penting jangan di-copy semua. Saya bisa tahu penjelasan kalian, mana yang copy, mana yang lihat punya teman, mana yang bikin sendiri. Penyusunan kalimat pasti beda. Ya, jadi seperti itu, silakan kalian kerjakan, semoga pengerjaannya lancar dan tidak ada yang tidak mengumpulkan, semuanya tepat waktu kumpulnya.
Jadi ini bisa aja menjadi salah satu atau satu-satunya nilai tugas terstruktur kita. Oke, jadi seperti itu aja. Silakan kalian kerjakan. Semoga pengerjaan tugasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih.